Ini loh, Yesaya 52 ini, ayat 13, coba tolong dibaca Pak, dalam bahasa Ibrani ya. Nah, saya minta Bapak baca. Nah, gini, Anda bisa baca atau tidak? Nah, saya hanya minta baca untuk menunjukkan bahwa dari Targum Yonatan abad yang kedua ini, memang dia mengacu kepada Israel atau bukan. Bahwa orang-orang Yahudi yang saya maksud adalah orang-orang yang menyusun tanah, Pak. Kitab ini, Pak. Ini. Kitab ini yang saya maksud, Pak. Kitab tanah ini. Kitab tanah ini kan bukan disusun oleh orang-orang Kristen. Ini disusun oleh orang-orang Yahudi yang diterjemahkan menjadi kitab Septuaginta, Bapak. Ini yang menjadi bahasa Yunani. Yang mana di dalam sini ini sudah diresensi, Pak, oleh Bapak. Ya, ini yang dia tunjukkan, Septuaginta ini Septuaginta palsu. Ini Septuaginta Brenton yang ditulis pada tahun 1851 oleh namanya Sir Lancelot Brenton. Nanti saya akan buktikan. Jadi ini Septuaginta yang ditunjukkan, dia nggak pernah buka. Makanya tadi malam saya WA ke Pak Ezra Sori, suruh buka, suruh baca. Tapi dia nggak pernah baca, dia nggak pernah buka. Karena dia tidak bisa berbahasa Ibrani. Ini semua buku berbahasa Ibrani. Jadi untuk apa dia kumpulin ini? Sedangkan dia nggak ngerti, tapi sok tahu. Inilah bokir ya, MUI dan segala macam biayain untuk beli buku-buku ini, tapi nggak ada manfaatnya. Sama saja buku-buku ini diberikan kepada babi, dan babi itu nggak akan bisa baca. Paling dia kotori buku ini. Yang dia sampaikan ini adalah Septuaginta karangan Brenton. Nanti saya akan buktikan. Kita dengarkan. Bapak gereja, tadi mungkin saya terlalu cepat ngomongnya. Bapak gereja Origen, Bapak gereja Lucian, dan Bapak gereja Hesisius. Lucian disebutkan oleh Jerome ketika beliau menyusun Vulgata, Pak. Nah, jadi yang saya maksud dengan perspektif daripada orang Kristen yang ada di dalam sini, dengan perspektif orang-orang Yahudi yang disebut dengan orang-orang Yahudi Rabinik yang memiliki otoritas untuk menafsirkan ini berbeda, Pak. Orang Yahudi Rabinik mengatakan bahwa Yesaya 53 yang ada di sini, gayanya kan menunjukkan buku-buku Yahudi Rabinik yang semua berbahasa Ibrani. Tapi suruh baca satu kata saja bahasa Ibrani dia nggak bisa. Kira-kira otaknya manusia ini di mana ya? Kita saksikan. Shalom Pak Walidara. Ya, sebentar Zonan, kita dengarkan dulu, kita tuntaskan dulu ya, supaya nanti clear ya. Oke. Ini bukan untuk Yesus, tetapi untuk siapa? Saya katakan di sini untuk bangsa Israel. Untuk bangsa Israel yang dianggap sebagai bangsa yang banyak dipersekusi di seluruh dunia. Sedangkan Bapak mengambil perspektif bahwa Yesaya 53 itu untuk Yesus karena Bapak sudah melihat dari sini. Nanti kita akan melihat satu-satu. Kita ini kan sampai jam 10 malam nih. Mudah-mudahan nanti kita bisa melihat satu-satu penerjemahan yang tidak sama, Pak, antara tanah ini dengan Septuaginta. Gitu ya. Jadi di sini kita sebelum masuk lebih lanjut, kalau Bapak tadi mengatakan orang Indonesia tidak percaya Quran, Bapak kurang menyebutkan. Bapak harus menyebutkannya orang-orang Indonesia yang Muslim, gitu, Pak. Kalau saya menyebutkan orang-orang Yahudi, tadi saya sudah memisahkan antara orang-orang Yahudi Rabinik dengan orang-orang Yahudi yang Mesianik. Ada memang orang-orang Yahudi yang percaya Yesus sebagai Mesias, tetapi sebagian besar orang Yahudi yang menggunakan kitab mereka, kitab tanah, mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Untuk itu mereka juga memahami Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus,
tetapi untuk bangsa Israel itu sendiri. Nah, mungkin sebelum saya serahkan waktunya, Bang Umar ada yang mau ditambahkan, silakan. Kita dengarkan. Terkait dengan Kita dengarkan mulut besar odong-odong ini Yahudi dengan gayanya begitu, tapi ketika suruh baca mati kutu. narasi dari Pak Esra Soru yang mengatakan bahwa Yesaya 53 itu konteksnya ke Melek Hamasia atau Raja Mesias, itu apa ya, akrobat teologi ya. Dia bilang kalau konteksnya Yesaya 53 termasuk 52 itu ditujukan kepada Mesias atau Mesiha atau Mesias atau Melek Mesiha, itu jungkir balik dia bilang. Karena menurut dia si Umar ini tidak ada di situ kata Mesiha atau Mesias. Nanti kita lihat dia hubungkan dengan apa Yang dilakukan oleh Pak Esra Soru, karena di situ berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita. Jadi gini, saya akan ajarkan sedikit tentang konsep Masiah di dalam perspektif Judaism. Wih, ajarkan perspektif Yudaism tentang Mesias. Yudaism itu perspektifnya pakai bahasa Ibrani pasti. Dia mau mengajari. Sedangkan dia disuruh baca bahasa Ibraninya dia nggak bisa. Kira-kira otak si Umar ini ada di mana? Ide gagasan Masiah itu ada dua. Ada Masiah bin Yosef dan juga ada Masiah bin David. Jadi kalau Yesaya 53 yang sebenarnya narasi ini adalah syair, yang dimana itu full itu berbicara tentang konteks seperti yang Kodondi bilang secara jamak untuk bangsa Israel. Jadi kalau ini dikategorikan sebagai Melek Hamasia, jadi menurut si odong-odong ini ya, Wahyu di odong-odong ini, Yesaya 52, 53 itu bukan untuk Mesias. Tidak berbicara tentang Mesias, tapi untuk bangsa Israel menurut otak mereka berdua. Karena kita maklumin otak mereka berdua ini setiap hari diletakkan di tanah dan mohon maaf pantatnya lebih tinggi daripada otaknya selama 5 kali sehari. Ya, otaknya di bawah, pantatnya di atas, maka kotoran dari pantat turut ke otak. Nah, inilah yang dipenuhi di otak mereka. terus yang jadi Mesiasnya siapa? Sementara kalau kita ngelihat perspektif Judaism, ada dua konsep Mesias. Masiah bin Yosef itu dari suku Efraim, terus Masiah bin David itu dari suku Yehuda. Di sini saja dia sudah menunjukkan kedunguannya, bahwa di dalam perspektif Yahudi, Mesias bin David itu pasti dari suku Yehuda, dan Mesias bin Yosef juga suku Yehuda, nggak ada suku Efraim. Ya, di sini kita lihat bahwa odong-odong ini hanya mulut besar. Nggak didengerin, nggak didengerin. Nggak apa-apa. Soalnya Ya. Oke. Ya, dia berunding dulu berdua dengan bangganya. Kita akan saksikan bagaimana odong-odong ini mati kutu. Dan setelah itu dia menghilang. Setelah dia berbicara tentang keyahudian dan tentang Mesias bin David dan Mesias bin Yosef. Kita akan lihat bagaimana dia mencret. Targum Yonatan ya, yang dari abad kedua, saya mau kasih tunjuk dulu ya. Permisi. Ya, Targum Yonatan ya,
yang diterbitkan 92 tapi langsung dari Targum Yonatan abad kedua. Nah di sini Yesaya pasal 52 ayat 13. Coba saya tahu Pak Umar ini kan mantan Yudaisme ya, pasti bisa bahasa Ibrani. Coba bisa baca yang ayat 13 nah ini Pak. Monggo. Yang ayat 13 ya Pak. Ini loh, Yesaya 52 ini ayat 13, coba tolong dibaca Pak dalam bahasa Ibrani ya. Nah, saya minta Bapak baca. Nah, gini. Anda bisa baca atau tidak? Nah, saya hanya minta baca untuk menunjukkan bahwa dari Targum Yonatan abad yang kedua ini memang dia mengacu kepada Israel atau bukan? Nah, kalau begitu coba baca. Apakah dia ngomong tentang Israel? Ya? Saya nggak bisa baca. Saya hanya minta coba baca. Coba baca. Ya, kan Anda ahlinya. Maka sekarang saya bilang, atau Pak Dondi bisa baca? Enggak, saya nggak bisa baca. Nggak bisa. Bapak nggak bisa juga. Ada yang mualaf yang bisa baca? Loh enggak gini loh. Nah, Sebentar. Ternyata mereka semua termasuk Sidon di setan tidak bahasa Ibrani. Tapi bukunya buku Ibrani semua. Luar binasa ya. Itulah. Karena otaknya setiap hari direndahkan dari pantatnya. Semua kotoran dari pantat turun ke otaknya. Maka akhirnya jadi terlalu pintar begini. Sebentar. oke, kalau tidak bisa baca, Pak ya, tolong difoto, cari orang yang bisa baca. Ya. A few moments later, a few minutes later, a few inches later, 12 seconds later, 3 days later, 3 weeks later, many months later, 6.5 hours later, 1 eternity later. Orang non Yahudi, orang Yahudi yang tidak percaya Yesus. Ingin telapak tangan. Pokoknya ini kan orang non Yahudi. Lihat mukanya si Umar ini. Kira-kira seperti apa? Setelah ditembak langsung tidak bisa baca